Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hilman Arif, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 02 Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Reni. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 02 Pamuruyan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Mengapa kita melaksanakan percakapan praobservasi? Alasannya, sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan proses pembelajaran agar lebih baik lagi, agar lebih percaya diri, sehingga bisa menciptakan proses pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Iya boleh. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan? Berdasarkan rancangan yang sudah saya susun, saya mencantumkan 2 tujuan pembelajaran yang mencakup KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilannya, yaitu dengan membaca teks siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Baik, jadi ada 2 tujuan Iya, pembelajaran betul. terkait dengan muatan pembelajaran IPA, Bu, ya, Iya. terkait dengan materi, sifat-sifat, dan wujud benda. Baik, Ibu, bagaimana untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, untuk area pengembangannya, supaya siswa dapat kondusif di kelas, saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Baik, untuk area pengembangannya, Ibu ingin menciptakan suasana pembelajaran yang Iya, menyenangkan, betul. sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Ya. ya. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dari segi strategi mungkin, atau mungkin model pembelajaran maupun metode pembelajaran? Strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian model pembelajarannya kerjasama kelompok dan metode pembelajarannya saya menekankan pada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, berarti rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti diantaranya strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan Iya, KSE, betul. kemudian model yang akan diterapkan adalah model kerjasama kelompok atau cooperative learning, Ya. dan metode pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab, dan Penugasan. penugasan. Iya, betul. Baik, adapun kira-kira media yang akan Ibu persiapkan seperti apa, Bu? Media yang saya sudah ada gambaran, kira-kira seperti gambar-gambar, contoh gambar-gambar nanti akan dipajang di depan kelas, kemudian contoh benda konkretnya yang ada di sekitar saja. Baik, berarti akan menggunakan media gambar dan Ya, benda-benda konkret, Bu, ya, ya, yang ada yang di sekitar sesuai kita, dengan pembelajaran, sesuai betul. dengan materi Ya. pembelajaran. Baik, Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran untuk materi ini? Insya Allah pembelajaran ini akan dilaksanakan minggu ini di hari Rabu. Oh, baik, berarti nanti pada minggu ini di hari Rabu, Ya, saya akan melihat dan mencatat baik. apa-apa yang terjadi di dalam kelas. Iya. Ya. Nanti Bu, setelah proses supervisi, kita akan mengadakan percakapan lagi yang terakhir Bu ya, Baik. yaitu percakapan pasca observasi Iya. yang nanti akan didampingi langsung oleh pengajar praktik. Mhm. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kali ini, kira-kira dari percakapan pra-observasi ini apa yang Ibu bisa dapatkan? Nah, dari percakapan ini saya bisa eee, ada gambaran ketika nanti melaksanakan pembelajaran ini, metode apa yang harus saya
laksanakan atau ditampilkan, kemudian modelnya apa saja, kemudian contoh-contoh gambarnya atau benda konkretnya biar anak-anak lebih menarik lagi. Baik, jadi Ibu sudah lebih siap nanti ya untuk Iya. melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan telah Sama-sama. bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan sampai berjumpa nanti di pelaksanaan observasi dan percakapan pasca observasi. Iya. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa kembali nanti di pelaksanaan observasi dan percakapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kalian libur hari Sabtu, Minggu, hari Senin mulai belajar lagi dan sekarang di hari kedua kita akan belajar lagi. Oke, tetap semangat? Coba, mana tepuk semangat dulu pagi-pagi. Harus selalu semangat pagi dan selamat pagi untuk kita semuanya. Tepuk semangat. Bagus, terima kasih. Sebelum belajar seperti biasa, dalam hati dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa coba yang tidak sekolah hari ini? Satu-satu dong. Aldo, kenapa Aldo? Ada. Oh iya, tadi mamahnya udah nge-WA ke ibu. Terus siapa lagi? Ayala juga sakit ya? Iya. Terus siapa lagi? Karina. Ada kabar tidak Karina? Oh, izin. Ada lagi? Tidak. Berapa orang hari ini teman kalian yang tidak sekolah? 3 orang. Kita doakan semoga yang lagi sakit segera disembuhkan. Yang sedang izin semoga urusannya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Biar pagi ini kita merasa segar. Betul tidak? Nah, lagu yang sering kita nyanyikan coba sudah hafal belum? Sudah. Mau pakai musik atau tidak? Pakai. Ada bedanya enggak? Menyanyi pakai musik dengan tidak? Ada bedanya tidak? Ada. Bedanya apa? Kalau tidak pakai musik, terasa bagaimana? Kurang indah ya. Jadi suara yang jeleknya terdengar jelas ya. Kalau pakai musik, kita jadi syahdu, pikiran jadi fresh. Oke? Oke, kita mulai ya. Kita pakai musik. Mulai. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tepuk tangan. Bagaimana perasaannya sudah bernyanyi dengan memakai musik? Tenang. Pikiran jadi tenang. Mau menghadapi materi apapun, oke, siap. Kalau pikiran tenang, hati tenang, perut kenyang. Tadi udah sarapan dulu belum? Cuy, yang belum sarapan? Apa alasannya kenapa belum sarapan? Bangunnya siang, tapi udah disiapkan kan sama mamahnya?
Udah. Yang belum? Kenapa tidak disiapkan? Namanya kerja. Nah, kalian tuh bangun tuh harus subuh-subuh. Kita awali hari kita dengan apa? Dengan melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat subuh. Masa bangun tidur langsung main HP aja, itu tidak baik. Bangun tidur, mandi. Ya, ada kan lagunya? Ada itu. Bangun tidur itu harus langsung mandi, bukan langsung main HP. Kerjaan siapa itu? Bangun tidur langsung main HP aja. Nah, lagu yang barusan dibawakan oleh kalian sangat merdu sekali suaranya. Itu siapa yang menciptakannya? Marjuki. Oke, anak-anak ibu yang paling ibu cintai. Hari ini kita belajar materi tentang sifat-sifat benda. Coba. Yang tidak ditanya, coba diam dulu. Ibu mau bertanya nih. Ibu mau bertanya kepada siapa nih kira-kira? Coba kalian tangannya di atas meja yang rapi. Nah, pandangannya ke depan. Senyum. Jangan terbebani. Oke? Semuanya senyum. Coba. Salma, ibu mau bertanya. Sebutkan sifat-sifat benda yang Salma ketahui. Menguap. Nah, 3 macam benda tolong disebutkan. 3 macam benda menurut sifatnya. Estu. Ada benda apa saja? Benda gas, benda padat, benda cair. Di belakang ibu, atau tepatnya di hadapan kalian, sudah terpasang beberapa gambar. Di antaranya, ada benda apa saja? Benda cair, ada benda padat, ada juga benda gas. Nah, kalian tolong amati gambar-gambar yang ada di depan. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar ini yang harus kalian jawab. Oke? Siap? Perhatikan ke depan. Gambar yang pertama, ini ada Rapli. Soalnya kecil badannya sama. Rapli sedang membawa air di dalam ember. Bagaimana bentuk air di dalam ember? Mengikuti wadahnya seperti apa? Seperti ember. Nih, air yang dibawa oleh Rapli di dalam ember bentuknya seperti ember. Kita lanjut ke gambar kedua. Ini ada gambar apa, anak-anak? Air terjun sedang mengalir. Dari mana dia mengalir? Dari mana dia mengalir? Ini posisinya ada di mana? Di atas. Mengalirnya ke mana? Ke bawah. Jadi mengalir air itu dari atas ke bawah. Yang pertama ini air yang dibawa ember seperti ember. Berarti dia air itu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, sifat air yang kedua adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pinter Baim. Terima kasih untuk Baim. Nah, di sini juga ada air di dalam apa? Seperti apa bentuknya? Seperti gelas. Nah, kemudian di bawahnya nih ada sirup. Sirup dalam botol seperti apa? Seperti botol. Ada minyak dalam botol seperti botol. Minyak masuk benda cair apa benda padat? Kecap benda cair atau padat? Cuka cair padat? Cair. Oke, bagus. Ada kecap.
Kemudian kita beralih ke gambar yang ketiga. Ini ada gambar apa anak-anak? Kayu gelondongan. Ini sedang di mana kira-kira? Di kota apa di hutan? Di hutan ini kayu baru aja ditebang. Nah, kayu ini bisa dibuat bermacam-macam bentuk. Siapa yang membuat? Manusia dengan bantuan alat. Contohnya, dari kayu bisa berbentuk menjadi meja. Dari kayu bisa berbentuk seperti kuda. Ini kuda-kudaan dari kayu. Kuda kayu. Jadi benda padat juga bisa berubah bentuknya jika ada apa? Ada sentuhan fisik dari manusia. Manusia membutuhkan alat untuk membentuk benda-benda ini kayu menjadi hal-hal yang diinginkan dan tentunya berguna. Bisa menjadi meja, bisa menjadi kursi, bisa menjadi apa lagi? Yang dari kayu? Papan tulis, kemudian bangku, pensil, apa? Kursi, apalagi yang ada di rumah kira-kira? Udah tadi disebut. Pintu, ya, lemari. Ada lagi tidak? Sapu ya, sapu. Ada lagi tidak? Jendela, pintu, ya, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Kerajinan-kerajinan pun banyak yang dari kayu. Oke, benda cair, benda padat sudah. Kemudian kita lanjut satu lagi, benda apa? Gas. Nih, ada orang kelihatan kakinya aja. Dia sedang apa? Memompa apa? Kenapa ban sepedanya dipompa? Kempes. Kalau kempes harus dipompa, apa yang dimasukkan oleh dia? Angin. Gas ya. Dimasukkan oleh dia adalah gas. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Ada Rapli sama Randy. Dia sedang apa berdua? Meniup balon. Apa yang dia masukkan? Terlihat tidak yang dimasukkannya? Terlihat tidak gas yang dimasukkannya? Tidak. Cuma terlihat akibatnya balonnya jadi mengembang ya. Nah, kemudian ini ada Wawa. Sedang apa ini Wawa? Ada apa nih Wawa? Yang komen di belakang bau kentut. Di belakang Wawa ada siapa? Apa yang dia cium? Bau? Kelihatan tidak? Tidak. Tetapi baunya terasa. Apalagi yang tidak bunyi. Ya kan? Kalau bunyi masih kedengeran. Wah, si itu nih ya sedang mengeluarkan angin. Nah, kemudian gambar yang terakhir, coba. Yang Ibu tunjukkan, tolong kalian jawab. Ini benda apa menurut sifatnya? Ini benda apa? Ini? 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 Semuanya benda? Oke, bisa dipahami ya? Sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda gas ini kalau dia dimasukkan ke dalam ban sepeda, dia akan menempati ruang yang ini. Ruang yang ini. Ruang ban ini nih. Ketika dia dimasukkan ke dalam balon, dia akan menempati ruang yang ini. Ya, dia menempati ruang sesuai dengan bentuknya. Ya, bentuknya balon ya, dia akan menempati yang ini.
Dia juga kan menempati yang ini seperti ini. Paham ya? Ini volumenya bisa berubah tidak? Benda gas? Bisa. Contohnya balon. Lama-lama dia jadi mengecil. Mengecil. Aska, betul tidak sih? Kita niup balon nih, malam niup balon, disimpan pas pagi-pagi kadang-kadang kok jadi kecil ya. Ya kan? Berarti benda gas itu jadi tidak tetap volumenya. Ya. Oke. Tulis di buku muatan IPA. Silakan dikerjakan. Masuk. Nulisnya yang rapi ya, yang bagus ya. Indra, nulisnya yang rapi Indra. Sudah belum Aska? Belum. Ayo dikerjakan. Baim sudah? Sudah? Sebentar ya. Ini apa yang nomor 1, Baim? Kaca. Coba dikoreksi lagi. Iya, betul sekali, Wawa. Oh, belum. Kenapa? Terima kasih, Salwa Sidkia, Salwa Jahra. Sudah. Yang lainnya? Ya udah. Sifatnya, kalau ini contohnya. Ini contoh, ini contoh. Yang ditanyakan sifatnya. Ya. Sudah. Oke, nilai 100. Sudah banyak yang nilai 100. Terima kasih. Yang lainnya udah belum sama? Oke. Sudah paham anak-anak? Tentang sifat-sifat benda kali ini. Sudah apa? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan?
Semuanya sudah paham? Nah, Ibu rasa pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan besok kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk benda. Oke? Perubahan tentang bentuk benda untuk materi selanjutnya. Siap ya, nanti buku temanya tolong dibaca-baca dulu sebelum Ibu mengajarkan nanti, jadi kalian sudah tahu materinya. Oke? Tetap semangat hari ini. Tetap semangat. Nah, kalau gitu silahkan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Baim, duduk yang rapi. Kelas 5-nya dipanggil dulu, yuk. Kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hilman Arif, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya bersama Ibu Reni, guru kelas 5, kemudian didampingi dengan Bapak pengajar praktek, Bapak Sandi Atmaja. Baiklah, Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Begini Ibu, setelah kemarin kita melaksanakan observasi, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan percakapan pasca observasi ini adalah merefleksi kegiatan observasi selama Ibu pembelajaran di kelas kemarin. Nah, dari beberapa catatan selama observasi, sesuai dengan yang Ibu rencanakan kemarin, saya sudah melihat apa-apa yang sudah Ibu rencanakan, semuanya Ibu laksanakan di kelas. Mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian juga media yang dipersiapkan, alat peraga, juga strategi yang direncanakan, semuanya saya sudah melihat Ibu melaksanakannya dengan baik. Kemudian juga beberapa area pengembangan yang hendak Ibu capai juga sudah mulai terlihat, terbukti dengan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Nah, selanjutnya dari percakapan, dari catatan observasi ini ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Ibu berkenan ya? Iya. Yang pertama, kira-kira perasaan Ibu selama melaksanakan observasi di kelas kemarin bagaimana? Saya ketika melaksanakan pembelajaran ini merasa senang bisa berkolaborasi dengan Pak Hilman, dan ini rasa saya dalam proses ini bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar nanti. Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu merasa lega sekarang ya? Ya. Senang, sudah ada sedikit kemajuan mungkin. Nah, dari sebelumnya, dari mulai perencanaan yang sudah disusun, sampai Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu, selama kegiatan di kelas kemarin, ada kendala nggak yang Ibu temui? Ada kendala yang kemarin saya temuin itu ketika memutar musik, ketika anak-anak bernyanyi, judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Kalau memakai musik kan lebih seru, anak-anak juga lebih hikmat menyanyikannya. Nah, mungkin karena koneksinya tidak nyampe ke kelas, jadi musiknya tuh berhenti di tengah-tengah dan saya harus mengulang kembali.
Ya, itu ya kendalanya. Iya. Jadi di awal pembelajaran ketika menyanyikan lagu nasional, Ibu rencana diiringi dengan musik supaya lebih semangat anak-anak Bu ya. Cuma kendalanya karena mungkin musiknya secara online Bu ya, jadi jaringannya tidak sampai ke sana. Jadi ada gangguan jaringan. Ya, ya. Baik Ibu, kira-kira dari area pengembangan yang kemarin sudah Ibu rencanakan. Ibu kan kalau yang saya catat kemarin itu area pengembangan yang ingin dicapai diantaranya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa Bu ya, kalau waktu kita bicara pra observasi itu. Nah kira-kira area pengembangan itu sudah tercapai semua belum Bu? Saya kira sudah ya, kemarin saya lihat anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran dan hampir semuanya aktif. Aktif Bu ya? Ya. Mungkin ada beberapa orang lah yang ini. Oh masih ada Bu ya? Ya mungkin karena apa ya? Karena jauh duduknya, tempat duduk, mungkin tempat duduknya, mungkin kurang fokus atau. Iya. Baik, jadi dari area pengembangan yang ingin Ibu capai, Ibu rasa kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin diterapkan, dan sebagian besar siswa sudah bisa mengikuti pembelajaran secara antusias. Cuma mungkin ada beberapa orang yang masih terlihat kurang antusias, mungkin ada kendala atau hambatan, mungkin seperti itu ya Bu ya, yang sampaikan. Nah ini kira-kira Bu untuk menciptakan suasana yang lebih optimal lagi supaya semua siswa itu merasa antusias, terlibat dalam pembelajaran, kira-kira Ibu punya strategi apa tuh untuk meningkatkan pengembangan tadi? Mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi dalam perencanaan pembelajaran yang tadinya hanya menggunakan media gambar, mungkin nanti harus dikembangkan lagi menggunakan proyektor. Oh, proyektor. Supaya anak-anak lebih antusias dan pembelajaran akan lebih menarik. Ya. Baik, nah termasuk tadi yang itu ya. Baik, berarti strategi yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan area pengembangan Ibu, yang pertama akan meninjau ulang rencana pembelajarannya. Apakah sudah optimal atau belum, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mencoba menggunakan media proyektor. Nah, bagus Ibu kalau proyektor itu jadi audio visualnya juga ada Bu ya. Jadi ada gambar-gambar yang bergerak juga. Kemarin juga sudah saya lihat menggunakan media gambar, sudah bagus. Apalagi menggunakan proyektor yang dihubungkan ke audio. Termasuk tadi kendala audio, kira-kira Ibu ada upaya nggak kira-kira supaya pembelajaran berikutnya bisa teratasi? Biar lebih lancar lagi ya. Kemarin kan saya online tuh. Nah untuk mengatasi koneksi yang tidak lancar, mungkin harus di-download dulu jadi offline. Oh iya, jadi musiknya disiapkan lebih awal Bu ya, secara offline Bu ya, tidak langsung koneksi ke internet supaya tidak terkendala jaringan. Bagus Bu ya. Saya lihat Ibu ini sudah bagus, ada strategi-strategi yang ingin dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai pengembangan tadi ya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mulai dari perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga menyiapkan media proyektor, kemudian juga tadi menyiapkan audionya lebih awal ya. Nah, kira-kira kapan Bu kira-kira itu bisa terlaksana nih untuk strategi yang baru ini? Harus secepatnya, biar saya mengetahui dan lebih ingin memaksimalkan lagi cara mengajar. Jadi saya minta minggu-minggu inilah. Bu ya. Kebetulan minggu ini ya. Jadi minggu ini kira-kira hari Rabu. Rabu lagi. Baik ya, alhamdulillah nih Ibu sudah semangat nih ingin menerapkan strategi yang baru. Di minggu ini di hari Rabu nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang baru. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya, sehingga pembelajaran di kelas lebih sukses lagi,
lebih antusias lagi anak mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran juga lebih menarik bagi anak-anak Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi ya Bu yang ingin dikembangkan dari area pengembangan tadi Bu, selain yang tadi? Untuk sementara, saya rencanakan sampai di tahap ini dulu. Tidak tahu ke depannya saya ada program apa lagi dan saya ingin minta bantuannya ke Pak Hilman. Mudah-mudahan Pak Hilman bersedia untuk membantu saya nanti dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi sementara akan melaksanakan dulu strategi ini Ya. yang baru tadi. Kemudian nanti ketika ada kendala di kelas, kita diskusi Bu ya. Nanti Iya. sifatnya kita diskusi Iya. saja. Jadi Minta waktunya ya, untuk insya Allah diskusi kembali. saya siap untuk menyiapkan waktu untuk berdiskusi dengan Ibu. Saya juga tidak sabar nih ingin melihat seperti apa perkembangannya di kelas dengan menggunakan strategi yang baru tadi. Ya, mudah-mudahan sukses bisa mencapai apa yang Ibu harapkan. Amin. Mungkin cukup Ibu ya percakapan pasca observasi hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Barangkali Bapak pengajar praktek mau menambahkan umpan balik dari kegiatan kami hari ini. Silakan. Nggak pakai itu ya, tapi nyampe ya. Kalau nyampe nggak apa sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coaching yang telah dilakukan ini merupakan kegiatan ketiga ya dari rangkaian pra observasi, kemudian observasi dan kemudian adalah pasca observasi, di mana di sini adalah sesi diskusi bagaimana observer dan yang diobservasi itu berdiskusi untuk meningkatkan lagi, menggali kekuatannya, melihat kekuatan dan kelemahannya untuk diterapkan di kelasnya. Oke, dari prinsip coaching yang telah dilaksanakan oleh observer, dalam hal ini Pak Hilman ya, Pak Hilman ini observer, di awal itu terlihat telah menyampaikan tujuan dengan baik, di mana tujuannya itu ditetapkan oleh Ibu Rani ya, Ibu Rani. Kemudian dalam sesi tanya jawab juga Pak Hilman menempatkan diri setara dengan Bu Rani, tidak menggurui tapi sebagai pendamping teman gitu ya. Jadi artinya bahwa Pak Hilman yang mengobservasi bukan berarti Pak Hilman lebih baik dari Bu Reni, lebih profesional dari Bu Reni, tidak. Tapi hal demikian bisa sebaliknya ketika Pak Hilman meminta bantuan Bu Reni untuk menjadi observer di kelasnya. Hal yang sama pun terjadi gitu. Jadi dalam hal ini adalah mitra yang setara sebagai rekan sejawat. Kemudian dalam proses kreatif juga percakapan dua arah tadi terlihat. Ini nih yang masih terlihat pembicaraan itu harusnya Bu Rani yang mendominasi nih. Tapi itu ada perimbangan, emang sama. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Pak Hilman jangan sampai mendominasi percakapan. Itu harus lebih banyak ke Bu Reni. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga itu pertanyaan yang berusaha menggali kemampuan dan potensi Bu Rani. Tadi udah keluar, Bu Rani sudah mengeluarkan strategi yang akan disampaikan, diterapkan nanti di masa kemudian. Kemudian juga yang paling penting juga bagaimana memaksimalkan potensinya Bu Reni. Oke, percakapan tadi menghasilkan tindak lanjut, menghasilkan hal yang konkret untuk ditindaklanjuti oleh Bu Reni.